Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah podcast terkait dengan tugas pembelajaran pada hari ke-9, tanggal 9 Oktober 2025. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan memandu eh, sebuah acara podcast dengan narasumber yaitu dari Angkatan 9 dengan nomor NDH 06, yaitu peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025 Kabupaten Sukabumi. Mungkin kepadanya Baik, terima saya kasih Pak Moderator. persilakan Izin untuk memperkenalkan perkenalan diri terlebih dulu dahulu. semuanya. Nama saya Rifan Silakan Suni untuk perkenalan terlebih dari dahulu. Angkatan 9 NDH 06, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Satuan kerja saya berasal dari Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian. Kemudian untuk status saya mungkin bila ada teman-teman yang menanyakan, saya sudah menikah dan punya satu orang anak. Kemudian tempat tinggal saya di daerah Kadudampit, Kecamatan Kadudampit. Dan ada teman-teman siapa tahu eh, yang sedang kebetulan untuk kebetulan sedang bermain, silahkan mampir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya perkenalan singkatnya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas perkenalan dirinya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isu-isu yang berhubungan dengan literasi digital. Oke, langsung saja ke inti pembahasan. Nih, kita ada satu pertanyaan, ada beberapa pertanyaan terkait dengan literasi digital ini. Nah, untuk yang pertama, bagaimana sih Bapak bisa membedakan konten-konten hoax, konten-konten berisi ujaran kebencian, konten adu domba, dan konten hasutan, dan sebagainya? Silakan Bapak untuk dipaparkan pendapat Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya, sang moderator atau pembawa acara. Mungkin bagaimana kita cara bagaimana cara kita untuk membedakan konten hoax, konten hasutan, konten ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Nah, kita itu sebagai ASN khususnya perlu adanya apa cara untuk menganalisis atau mengidentifikasi konten-konten yang berhubungan, apalagi dengan apa namanya dengan tingkat konten sekarang yang beragam, konten yang beragam dan sangat mudah diakses dan mungkin susah untuk diidentifikasi kebenaran atau ketidakbenarannya. Mungkin yang pertama kita itu perlu untuk mencari tahu terlebih dahulu dan jangan sampai menelan bulat-bulat informasi tentang sebuah konten. Nah, contohnya kalau misalnya kita mendapatkan informasi misalnya nih dari TikTok, kita jangan menelan mentah-mentah informasi itu dan menyebarluaskannya terlebih dahulu secara langsung. Sebab kita itu perlu untuk tahu, mencari tahu sumber sumber beritanya. Misalnya kalau misalnya itu ada berita tentang korupsi atau misalnya tentang penculikan. Nah, kita itu perlu untuk mencari tahu dahulu sumber sumber berita atau sumber informasinya itu dari mana. Jangan sampai kita menelan mentah-mentah informasi dan memberita dan share atau membagikannya secara utuh tanpa kita memberitahu atau mencari tahunya terlebih dahulu. Kemudian cara mengidentifikasinya ya yang seperti yang saya ceritakan tadi bahwa kita itu perlu untuk
melakukan kalau misalnya kita punya bidang skill yang lebih mumpuni di bidang di bidang digitalisasi atau digital ini ya lebih bagus. Cuman kalau misalnya untuk dasarnya ya kita itu jangan sampai langsung termakan atau tergiring dalam menyimpulkan sesuatu. Kita itu harus melihat eh, apa segala sesuatu atau konten tertentu itu dari sudut pandang berbeda. Dan mungkin kalau bisa ya seperti tadi mencari tahu terlebih dahulu kebenaran kebenarannya seperti itu. Mungkin cukup sekian. Mangga, Pak. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Mungkin kita juga ada pertanyaan kedua yaitu terkait dengan kompetensi digital skill di mana sebagai seorang ASN kita perlu memiliki kompetensi di bidang literasi digital. Contohnya itu kita harus mempunyai digital skill, digital ethics, digital culture, dan digital safety. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih Bapak bisa membedakan konten-konten tersebut yang berdasarkan asas-asas dari kompetensi-kompetensi yang tadi telah dijabarkan? Mungkin silakan. Jadi, mungkin tadi pertanyaan kedua terkait dengan bagaimana cara membedakan konten-konten yang tadi disebutkan dengan kriteria-kriteria asas di digital, di literasi digital. Mungkin untuk membedakan salah satunya nih, mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan hoax. Ya, untuk membedakan hoax dengan pemanfaatan literasi digital ini, kita harus mengembangkan keterampilan dengan berpikir kritis seperti yang sebelumnya saya sampaikan, dan bagaimana cara kita untuk mengevaluasi atau memonitoring keaslian sumbernya. Kemudian kita harus bisa memeriksa fakta itu betul atau tidak, dan kita harus memahami konteks informasi atau tujuan informasi itu sendiri. Untuk hanya sekadar viral saja kah atau memang memuat informasi untuk halayak banyak. Cuman balik lagi kita tidak tidak boleh untuk menelan informasi tersebut secara bulat atau mentah. Kemudian untuk langkah-langkah cara untuk mendeteksi literasi mendeteksi hoax dengan memanfaatkan literasi digital itu kita harus mengidentifikasi judulnya sendiri. Kadang kan misalnya di kanal YouTube misalnya terkadang sering terjadinya clickbait di mana clickbait itu antara judul dengan kesesuaian konten yang dijabarkan itu berbeda atau tidak sesuai. Kemudian ya yang kedua itu kita harus mencari sumber informasi atau periksa sumber informasinya kredibel atau tidak. Kemudian kita harus mengevaluasi kebenaran faktanya itu fakta fakta yang diinformasikan itu benar atau tidak. Kemudian kita kalau misalnya dari sudut pandang alat bantu kita bisa memanfaatkan alat pencari atau search engine yang lain di googling misalnya. Nah, kita harus mencari sumber informasi itu secara banyak dan dari kacamata atau dari sudut pandang berbeda. Kemudian kalau misalnya itu berhubungan dengan URL atau misalnya alamat, kita perlu untuk menelusuri alamatnya. Tapi ya hati-hati, di mana dengan banyaknya apa kecakapan digital sekarang itu, kita itu perlu mawas. Takutnya memang kita memeriksa URL tertentu, nantinya malah terjebak dalam kejahatan digital yang lain seperti phishing dan lain-lain. Nah, itu perlu diantisipasi juga. Kemudian, jika aslian visual, kadang kan sekarang itu yang berhubungan dengan foto atau video itu marak dengan artificial intelligence, di mana foto-foto atau video itu kita bisa eh, apa, sesuaikan
sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk ciri-ciri konten hoaxnya itu tersendiri atau ujaran kebencian, biasanya sumber-sumber informasinya tidak jelas. Tidak jelas itu biasanya pendapat sendiri lah, atau misalnya dari contoh misalnya dari TikTok atau Instagram, biasanya yang menyebarkan isu-isu konten hoax itu biasanya akun-akun baru atau akun-akun termakan, di mana mungkin kita pada saat ini sering menyebutnya itu dengan buzzer, di mana buzzer untuk kepentingan kepentingan tertentu mungkin sangat marak untuk saat ini. Kemudian biasanya untuk ciri-ciri dari konten hoax, ujaran kebencian atau adu domba dan lain-lain, biasanya informasinya itu berlebihan gitu ya. Berlebihan di sini artinya eh, apa konten yang dikaitkan itu lebay, atau maksudnya tidak sesuai dengan konteks yang diinformasikan. Kemudian mengandung ajakan atau menyebarkan misalnya kebencian atau hoax, biasanya bentukannya ajakan, di mana informasi tersebut lebih kepada mengajak sih ya. Nah, kita sebagai ASN yang eh, pada zaman sekarang atau zaman now ini, kita itu perlu untuk meningkatkan literasi digital, di mana kita itu perlu untuk mengantisipasi dan kita itu harus menyajikan solusi bagaimana ke depannya kita sebagai ASN bisa bijak bermedia sosial dan bijak dalam memanfaatkan digitalisasi yang terjadi pada era-era sekarang, baik dari digital etiknya, etika digitalnya, digital apa penyesuaian skill kita terhadap digitalisasi, digital budaya digitalnya kita seperti apa, dan apa namanya, cara kita untuk menyesuaikan diri dengan, atau misalnya kita perlu untuk menjaga atau memanggari diri kita baik pribadi maupun secara profesional sebagai ASN, dengan mempagari kita dengan digital safety atau keamanan digital. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam tutur kata penjelasan saya banyak kurangnya dan terbata-bata, mungkin karena saya juga sebagai narasumber di sini masih dalam tahap belajar juga. Mungkin cukup sekian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparannya dari narasumber. Mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan terkait dengan literasi digital ini, di mana kita sebagai seorang ASN perlu untuk menjaga diri kita dari dari digitalisasi dengan cara-cara digitalisasi atau literasi digital itu sendiri. Di mana eh, pilar-pilar dalam literasi digital itu, kita itu perlu untuk untuk mengupgrade skill kita dalam digital atau digital skill. Kemudian kita perlu untuk menjaga etika kita dalam digitalisasi atau digital etik. Kemudian kita harus membangun budaya digital kita atau yang kita biasa sebut digi- digital digital culture, mohon maaf. Kemudian eh, kita juga perlu untuk menjaga digitalisasi kita dalam melakukan, maksudnya kita itu perlu untuk menjaga agar yang kita lakukan dalam segi konteks digital itu terjaga atau aman gitu dengan digital safety. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan, yang tadi dibicarakan oleh narasumber dan saya pribadi sebagai pembawa acara memohonkan atau memohon maaf apabila dalam pelaksanaan
kegiatan podcast ini banyak kurang atau bahkan banyak salahnya dan dalam segi penyampaiannya itu terbata-bata. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan dan narasumber bawakan tentunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.